嗨嗨，大家晚上好。嗨Kak Kristia，晚上好。嗨Kak Rovina，晚上好。Kalian udah pada tahu nggak sih? Penasaran kan? 好奇是吗 ？Hello 老师，你好。aduh，这看不了。你好，你好，你们好，你们好。Kalian udah pada tahu nggak sih sebelum kita masuk ke topik baru, kita review dulu yang kemarinnya. Masih ingat gak minggu lalu tentang ini te? Ya enggak sih? Ya te. Te. Aduh, cukup kan? Te, te itu terbagi kemarin Lausha jelasin sebenarnya banyak. Tapi yang Lausha jelasin cuma 3 karena dia 3 ini yang paling sering digunakan. Yang pertama, te itu subjek, terus plus te plus kata benda. Contohnya yang di bawah ini Lausha sudah tulis kemarin, 我的书 buku saya. 我的书 buku saya. Next. Subject plus the plus kata benda. 我的衣服 我的衣服 baju saya. 我的衣服 baju saya. Sorry. Yang menyatakan tadi yang pertama ya. Aduh, hang hong. Sorry. Itu masih yang pertama. 我的衣服我的书 itu subjek plus the plus kata benda. Ini yang kedua, guys. Ini yang kedua, sorry. Kata sifat plus the plus kata benda. 比如说 contohnya 新的书, jadi kata sifat dari benda itu. Benda itu masih baru, misalnya buku baru. Benda itu berarti buku baru, berarti benda itu masih baru. 新的书新的书 buku baru. 这样子 Next. Jadi kalau lama apa lo是旧的书 By the way, lama ada 2 loh guys. 旧 Gak tahu kemarin Lausha ada jelasin gak ya? Hai Kak Nawan. Yang ini loh, yang Lausha pin ya. Coba lihat. 旧 sama 老 kayaknya pernah jelasin gak ya? 我忘记了 loh. Jadi yang 旧 yang pertama itu, yang kata ini 旧 itu ini untuk barang ya guys. Menyatakan suatu barang itu udah tua gitu kan. Usianya udah tua, udah lama gitu, udah ciok gitu. Jadi yang ini barang. Terus kalau yang lao itu untuk orang. Ini untuk orang.老师这样写是不是比较清楚呀？ Hai Kak Nawan, 你好你好。 Oke, yang Lausha pin ya guys, coba kalian lihat. 旧 ingat, 旧 itu bukan 99, 9 itu nada ketiga. Tapi yang 旧 ini nada keempat ya guys. Jadi 旧 itu untuk barang,
Lao itu untuk orang. Apa sih loshi? Apa maksudnya? Ya, jadi artinya itu sama-sama tua. Barang ini sudah tua, buku ini sudah tua. Misalnya buku ini sudah lama gitu kan, buku lama gitu kan. Jiu de shu, jiu de shu, tinggal yang sin ini, yang sin yang di sini tinggal diganti aja jadi menjadi jiu. Jadi jiu de shu. Jadi loshi kita boleh bilang nggak lao? Lao itu yang ini. Yang kedua yang untuk orang itu ya guys. Jadi langsung kita boleh ganti kata yang sin ini bukan jadi jiu tapi jadi lao, enggak boleh. Loh, kenapa langsung kan sama-sama tua? Iya, karena tadi langsung sudah jelasin juga, langsung sudah buat ketik di komen juga. Jiu itu untuk barang, lao itu untuk orang. Jadi lao itu cuma dipakai untuk orang. Misalnya, lao shi hen lao. Guru sangat tua. 那位老师很老, guru itu sangat tua gitu. Kalian bisa bilang guru itu sangat tua. 那位老师很老. 那位老师老了, sudah tua. 很老, sangat tua gitu. Ingat ya guys, ini ingat. Next. By the way, kita langsung spill dikit-dikit ya. Hari ini kita belajar cukup memusingkan kepala dan lidah. Kira-kira tahu nggak itu apa? Cukup memusingkan kepala dan lidah. Oke, 我们继续. Kata sifat plus kata benda. 漂亮的衣服. 漂亮的衣服. Baju yang cantik. Oh, baju itu cantik sekali. 漂亮的衣服. Next. 你们也可以说老师很漂亮啊。Ini yang ketiga ya guys. 谁的 plus kata benda. 谁 plus kata benda. 谁的书. Oh ya, by the way, kalian ada perhatiin nggak? Yang ini 谁. Ada yang baca 谁. Kalian pernah dengar nggak? Yang ini 视频. Kalian pernah dengar nggak? Ada yang baca 谁的书, 谁的书. Itu sama aja ya guys. Jadi 谁 itu bukannya air tapi emang ada pinyin. Jadi 谁 siapa itu, siapa. Yang ini. Perhatikan yang ini guys. Yang ini, kata yang ini. Oh, langsung tutup aja ya biar kalian nggak bingung. Sisa kata ini guys. Ini itu. Saya kalau pinginnya 谁, yang huruf hanzenya yang ini. Aduh, dia kelihatan yang ini. Dia tuh ada dua pinyin guys. Jadi yang satu S H E I, yang satunya lagi langsung tulis di komen S H U I. 谁 itu sama aja artinya. Artinya itu siapa. Cuman bedanya itu dia cara pakainya, bukan cara pakainya sih, negara yang memakainya itu. Jadi kalau kalian ke China, mereka lebih banyak pakai yang SHUI 谁的书, 这是谁的书 gitu loh. Jadi kalau semoga lo nggak terbalik ya. Kalau yang Singapura mereka pakainya 谁 SHEI. Tapi kalau misalnya kalian ke China terus bilangnya 谁 itu mereka ngerti juga. Jadi kalian jangan bingung. Nanti lo bilang pinginnya SHEI, terus nanti ada yang baca 谁 SHUI, terus kalian jadi bingung loh. Ini lo bilangnya SHEI. Kenapa nih orang yang itu yang native speaker, maksudnya yang pro sama Mandarin, kenapa mereka bacanya 谁? Itu karena itu sama aja, cuman karena perbedaan di negara yang memakainya aja. Tapi kalau misal kalian mau pakai dua-duanya, misalnya mau pakai 谁 atau mau pakai 谁, itu bisa aja, dua-duanya bisa, sama aja. Oke, next ya. Next, 这 ini masih 谁 plus kata benda. 这是谁的新衣服? 这是谁的新衣服? Ini adalah baju barunya siapa? 这
这是谁的新衣服？Terus ini contoh kalimat yang kedua, yang untuk yang pola kalimat yang ketiga, 那支漂亮的铅笔是谁的？那支漂亮的铅笔是谁的？ Atau kalian juga bisa baca yang kemarin Laoshi ada bilang, 那支 juga bisa. 那支漂亮的铅笔是谁的？ Biar kelihatan kalian, wah ini orang pintar Mandarin ya. 那支 Kok jadi stop sharing? Sorry. Sorry. Oke. Ini terakhir dari kata yang pengulangan fusi yang minggu lalu. Fusi itu pengulangan pelajaran yang sudah dipelajari. Fusi. Jadi ini yang terakhir. 这些脏衣服是谁的？这些脏衣服是谁的？脏衣服是谁的？ Harusnya itu diisung. 这些脏衣服是谁的？ Ini baju kotornya siapa? Next. Ini dia. 好，是不是晕啊？Apa Laoshi绕口令？ Apa Laoshi S sama SH? Kalian masih ingat gak? Laoshi kemarin pernah ajarin Popomovo. Ya, this one. Jadi kita hari ini latihan yang paling susah. Itu apa? Yaitu ya ini S sama SH. Jadi 绕口令 itu apa Laoshi? 绕口令 itu tongue twister. Jadi kayak kita belajar pengucapan gitu, pelafalan. Jadi pelafalan di sini tuh ada yang nggak masuk akal, dimaklumi ya, karena ini cuman mau ngambil pelafalannya aja gitu. Jadi hari ini kita belajar yang 绕口令 yang S sama SH. Kalau dalam pinyin Popomovo-nya itu kita baca yang S. Lalu turunin dulu ya. S itu se, yang SH itu shi. Udah beda kan. Jadi yang S, lalu taruh di tengah aja ya. Ingat ya. Yang S itu se, coba lihat mulutnya lalu. Se, yang ini shi. Coba kalian jangan bilang Laoshi lebay banget sih mulutnya. Enggak, bukan. Tapi coba kalian baca yang SH tapi mulutnya kayak yang I, senyum. Shi, bisa juga sih, tapi kayak aneh gitu, enggak natural enggak sih. Shi. Nah, gitu kayak tadi kalau yang senyum shi kayak dipaksa enggak sih? Ya enggak. Iya dong, iyalah ya. Memang iya sih. Jadi itu pelafalan yang benar itu bentuk mulut, pas pengucapannya itu bentuk mulut kita juga penting biar pelafalannya itu tepat. Jadi Laoshi ulangin sekali lagi. Yang ini S, se, yang ini shi. Ingat, tenang saja. Setelah ini kalian bakalan lebih pusing lagi. Jadi coba kalian ingat-ingat dulu. Ini adalah se, shi. Oke. Ini nggak ada nada ya, nggak ada nada. Jadi kita pelafalinya kayak nada satu, tapi kayak enggak nada satu. Jadi se, shi gitu aja. Jadi kayak dia bentar aja. Se, shi gitu. Oke. Sebelum kita ke yang selanjutnya, kalian harus ngerti dulu konsep ini dua. Sebenarnya banyak pinyin ya, banyak yang kemarin banyak konsonan. Pinyin itu terbagi menjadi dua, konsonan sama vokal. Nah, kemarin Laoshi sudah ada jelasin tentang yang konsonan. Vokal juga udah berbarengan sama vokal. Ya, tapi Laoshi belum pernah bahas yang 绕口令. Belum pernah bahas yang 绕口令. Jadi untuk hari ini untuk 绕口令 itu Laoshi ambil dua ini yang paling susah.
Tapi kalau misalnya kalian udah bisa kuasain ini dua, si sama shi, terus langsung nanti kasih latihan yang raw calling yang nanti bakalan tentang ini S2 ini, kalian nanti bakalan pro. Semua konsonan itu kalian langsung jamin kalian pasti sudah bisa membacanya. Oke. Jadi coba. Jadi raw calling itu sebenarnya apa sih langsung? Langsung udah jelasin tapi kita masih nggak ngerti. Tenang. Kalian tahu di dalam bahasa Indonesia yang untuk melatih untuk kita bilang R, tahu nggak? Yang nggak tahu ya tempat kalian ada atau nggak, tapi di tempat Laoshi ada. Tapi itu dibuat jadi mainan. Jadi ular melingkar-lingkar di pagar warna biru. Jadi kayak sengaja ada RR-nya gitu. Kenapa Laoshi? Ya, karena untuk ngelatih kita untuk bilang R. Apalagi pas dulu anak-anak ya. Kalau sekarang mah enggak. Kalau dulu anak-anak itu sering banget di main-main terus dikasih kamu bisa nggak bilang ular melingkar-lingkar pagar warna biru. Terus harus cepat gitu ya nggak sih? Terus semuanya R. Nah, kira-kira raw calling itu seperti itu. Raw calling itu seperti itu ya guys. Jadi kayak untuk melatih kita dalam melafalkan beberapa konsonan, untuk melatih kita lah, untuk melatih gitu. Oke? Nah, 现在我要问你们了. Jadi sekarang langsung mau tanya kalian. Coba kalian dengar sekali lagi ya. Langsung geserin dulu. Coba kalian dengar sekali lagi. Yang ini si, yang ini shi, yang ini si, shi, shi. 问题来了. Sekarang pertanyaannya sudah datang nih. Coba kalian dengar. Buka kuping, coba dengar. Laoshi baca yang mana? Oke? Shi. Coba komen. Laoshi baca yang mana? Coba bantu komen. Laoshi mau tahu, Laoshi harus tahu kalian sudah ngerti Laoshi baca yang mana, kalian sudah bisa membedakan, baru kita bisa go to the next one. Baru kita bisa lanjut. Oke. 对了, Kak Kristia. 对了, shi shi. 现在你们再听一下 si. Pasti udah tahu dong. 是什么呢？ si 是什么呢？ Yes. 对了, Kak Rufino udah ngerti ya? Udah bisa membedainya. Sinyalnya bagus kah? Ada putus-putus kah? Kalau putus-putus gak apa-apa. Laoshi jelasin sekali lagi. Soalnya kalau misalnya kalian gak ngerti ini, nanti yang next slide-nya itu bakalan bingung. By the way kalian,等一下. Laoshi mau tanya. Oke, yang pertama yang shi, yang kedua yang s aja, si. Oke ya. Nah, 你们懂了是吗? Berarti kalian ngerti ya. Jadi Laoshi go to the next one. By the way kalian juga bisa latihan di rumah. Coba latih aja. Si, shi, kayak senyum loh. Si, shi. Oke ya. Kalian udah latihan di rumah ya. Oke, Laoshi lanjut ya. Ini bakalan seru banget sih. Yang ini. Oke, 对了 Kak Rufina. S, si, 对了. Ini simple sih, ini simple, tapi pelafalannya buat susah, bikin susah. Kalian tahukah pinyin kan yang ini, pinyin yang di sini? Tahukah semuanya pinyin yang di sini dari sini atas sampai ke bawah? Udah Laoshi. Oh, Kak Rufino udah pernah belajar. Kak Rufino udah pernah belajar raw calling ya. Tongue twister. Kak Rufina udah pernah belajar kah? Atau Kak Kristia pernah lihat ini? Iya, tadi Laoshi mau nanya, by the way, kalian pernah lihat nggak yang kayak gini? Mungkin kemarin sempat viral di TikTok sih. Harusnya kalian main TikTok lah ya. Kemarin Laoshi pernah lihat di TikTok itu ada yang ini. Terus banyak yang uji kecepatan. Nah, pernah lihat Laoshi? Pernah latihan baca?
Pernah latihan baca? Wah, kalau pernah lihat bagus sih. Jadi Laushe kayak nggak perlu banyak jelasin lagi, terus langsung praktek aja. Soalnya praktek itu lebih susah, guys. Ya nggak sih? Pernah praktek juga? Kak Kristia, Kak Rufina pernah praktek juga kah? Coba komen. Kalau memang pernah, Laushe nggak jelasin begitu panjang, terus kita langsung tes coba baca aja. Latihan baca belum pernah, berarti pernah denger dong orang. Kalau misalnya pernah lihat, berarti pernah denger orang baca dong, ya enggak? Terima. Yang mana ya? Lupa. Yang ini. Yang Laushe maksud yang ini. Ini adalah rao口令. Yang tadi itu, yang pertama itu Laushe jelasin rao 口令. Tongue twister, pelafalan yang mau kita pelajari. Pelafalan yang mau kita pelajari itu sama shi. Nah, ini latihannya. Kak Kristia udah pernah lihat, berarti udah tahu dong. Kak Rufina yang mana ya? Lupa. Yang mana ya maksudnya? Ini loh. Ini pernah lihat enggak? Pernah dengar doang. Iya, kalau misalnya tongue twister itu kita kalau baca cepet itu makin bagus. Jadi awalnya itu baca ya, namanya baru belajar pelan nggak apa-apa. Tapi itu kita harus meningkatkan speednya. Kayak yang tadi, ular melingkar-lingkar di pagar biru. Nah, R-nya itu harus jelas. Sama, ini juga. Gitu. Oke, kita mulai aja ya. 我们开始。老师 kasih ada pinnya. 老师 udah buat kok. 等一下哦。Oh, mungkin Kak Rufina belum pernah dengar. Laushe baca sekali dulu, baru kita go to yang ada pinnya, oke? Tapi yang pinnya Laushe bagi-bagi biar nggak bingung. Jadi Laushe baca dulu yang ini, 4是4, yang ini 10是10 14是14 40是40. Oke, kita lanjut yang ada pinnya biar nggak terlalu lama-lama. Nah, ini dia. Lihat pinnya bingung gak sih? Apa itu Laushe? Apa itu? Ya, ini yang namanya tongue twister. Kita belajar melafalkan. Jadi yang ini, yang tadi Laushe masih ingat enggak? Yang S sama SH sama aja sih. Ini yang itu jadi kalau SI sama SH itu pelafalannya masih sama, yang seperti yang tadi, yang seperti penulisan S sama SH. Jadi nggak gitu bingung lah ya. Nanti kalau misalnya dia dipakein vokal yang lain baru agak bingung. Tapi nggak apa-apa. Ini merupakan tongue twister yang susah dipelajari. Kenapa? Kadang lidahnya suka kepeleko. Terkilir. Enggak lah, lidahnya enggak sampai terkilir kok. Cuman apa sih kalau orang Medan bilang sih terpeleko, kayak lidahnya keseleo gitu enggak sih? Oke, kita pelan-pelan ya. Masih ingat enggak pelafalan yang S itu gimana? Senyum. Kuncinya itu. Kita mulai ya, yang dari sini dulu ya. Jadi pelafalan yang S itu senyum. Yang pelafalan SH itu dia kayak agak ke depan mulutnya. Bukan lebay, tapi memang seperti itu biar tepat pelafalannya. Gitu. Jadi 4是4 10是10 gitu. Oke, kita mulai ya. Jadi yang S可以在上面吗？不行哦。Oke ya. Jadi ini 4 ingat itu 4 4 itu nada keempat juga. 4 masih ingat kata ini? Shi itu nada keempat juga, tapi dia yang SHI, jadi mulutnya bulat. Itu artinya adalah. Nah, ini 4 juga. Jadi arti dari sini tadi Laushe udah bilang ini artinya kadang nggak masuk akal, tapi ini masih masuk di akal. Jadi ini artinya 4 artinya 4 adalah 4 gitu. 4 adalah 4. Jadi pas baca gimana Laushe? Iya, seperti yang tadi Laushe bilang, kuncinya di mulutnya. 4 Nah, kalian coba di rumah. Nanti Laushe request untuk join live. Kalian coba di rumah dulu. 4
si, shi, si gitu. Jadi kadang belajar Mandarin yang kayak Mandarin ini kayak nyanyi gitu loh, kayak belajar vokal juga gitu kan. Kalau nyanyi kan oh gitu kan. Sama Mandarin juga. Jadi Laoshi kenapa yang Dracin itu mereka ngomong kayak kadang mulutnya nggak begitu besar. Ya kan namanya mereka kan udah belajar dari kecil, terus bahasa ibu mereka, that's why. Jadi mulutnya nggak perlu buka lebar. Jadi kayak lidahnya itu, mulutnya itu udah emang lidah orang Cina gitu loh. Kan kita bukan, even Laoshi juga bahasa ibu Laoshi bukan Mandarin loh, bukan Mandarin, tapi bahasa daerah, Hokkien. Jadi kalau dibilang sama ya enggak sama. Ada beberapa kata yang emang diambil langsung dari Mandarin, tapi enggak banyak, sedikit aja gitu. Jadi jangan berkecil hati, ini untuk kita belajar gimana melafalkan yang benar. Jadi kalau mulutnya lebay-lebay gitu nggak apa-apa, biar yang penting pelafalannya benar. Lalu sampai sekarang juga mulutnya lebay, ya nggak apa-apa, yang penting pelafalannya benar. Ya enggak, ya dong. Next ya. Tadi yang ini udah, yang atas sudah. Sekarang kita ke yang bawah. Shi. Ini berarti bulat semua, cuman dia beda di nadanya. Ingat, yang shi, yang 10 itu nada kedua, yang shi itu nada keempat. Ingat, shi ini jangan sampai salah loh. Yang tengah itu sama aja sebenarnya tulisannya. Yang shi yang di sini sama shi yang di sini itu sama aja tulisannya. Jadi jangan lupa itu nada keempat. Habis itu shi itu nada yang terakhir, itu nada kedua lagi. Jadi yang bawah sini yang kedua ini artinya shi artinya 10 adalah 10. Jadi yang atas tadi 4 adalah 4, 10 adalah 10. Si. Kalau yang ini bulat semua guys. Shi. Ingat, nadanya 2 4 2. Jadi shi. Oke, pakai bantuan tangan. Ingat yang Laoshi ajarin, Laoshi kasih trik kemarin sih. Shi gitu caranya. Coba sekali lagi. Habis itu kita ke yang selanjutnya, biar nanti ada waktu untuk kakak-kakak untuk join live. Oke, Laoshi mulai ya. Shi. Jadi kalau dia nada kedua, dia dari bawah ke atas. Kalau dia nada keempat, dia dari atas ke bawah. Jadi jangan semuanya gini. Udah terpisah gini, jangan. Tapi itu emang ada aturannya. Jadi kalau yang dua itu penulisannya juga sama, dari bawah ke atas. Di'ersheng dari bawah ke atas. Shi. Jadi bacanya juga sama. Shi dari suaranya dari kecil ke besar. Jadi kayak dia ke atas itu besar gitu. Shi. Coba yang tengah ini, yang nada keempat ini dia dari atas ke bawah. Hai Kak Helena, ni hao. Kita lagi belajar rao ling. Jadi yang shi itu dari atas ke bawah. Jadi kayak dia dari atas nadanya tinggi terus ke rendah. Shi gitu. Next. Ini yang belakang yang shi sama yang shi ini sama aja. Oke. Yang ini bukan tanda apa-apa ya. Kalian tahu kan? Itu adalah angka itu adalah huruf Mandarinnya 10 ya. Oke, Laoshi baca lagi. Shi. Ingat. Sekali kita rao calling itu selain belajar pinyin, kita juga bisa belajar nada 1, nada 2, nada 3, nada 4. Kenapa? Karena rao calling itu yang paling penting itu nada sama yang pelafalan konsonannya harus tepat. Kalau misalnya pelafalan konsonannya tepat tapi nadanya nggak tepat, sama aja. Jadi berdua itu pinyin sama shengtiao. Pinyin, ingat, pinyin sama shengtiao itu harus berbarengan. Pinyin itu apa Laoshi? Yang itu, yang SHI,
S, I, itu namanya pinyin. Yang shengtiao apa laoshi? Shengtiao itu yang ada garis di atas I, yang kayak seperti ini, yang seperti ini, yang kadang datar. Nah, itu namanya shengtiao, nada. Shengtiao dalam bahasa Mandarinnya kita bilang shengtiao, yang artinya nada. Jadi berdua itu harus berbarengan. Oke, lalu baca sekali lagi, terus kita ke yang next slide ya. Jadi si, shi, si, yang ini shi, shi, shi. Satu kali lagi deh. Jadi si, shi, si, yang ini shi, shi, shi. Next ya. Ini yang terakhir. Jadi dia cuma 2. Sebenarnya panjang sih, cuman langsung ambil yang penting-penting, bukan penting, yang 4 baris, yang 4 baris ini yang susah. Yang belakangnya agak gampang sih, soalnya dia bukan cuma shisi gitu. Mungkin Kak Kristia pernah dengar ada versi panjangnya, tapi langsung buat ini yang versi pendeknya, versi simpelnya. Tapi masih bisa belajar yang S sama SH itu, pelafalan S sama SH. Oke. Jadi yang ini shi, jadi sama aja. Ini yang tadi itu sebenarnya udah ada yang di atas, udah ada. Cuma ini penggabungan. Tadi kan si aja yang shi gitu kan. Tapi kalau ini penggabungan shi si yang ini. Jadi langsung kayaknya bisa ke atas. Bisa ke atas. Nah, kayak gini kalian biar nggak bingung ya kan. 14 14 Jadi ini artinya 14 adalah 14. Ingat, jangan nanti kalian ini artinya kok begini. Iya kan, tadi Laoshi sudah bilang ini untuk melatih pelafalan kita aja. Jadi kadang dia masuk akal, kadang enggak. Cuman untuk bener-bener untuk kita melatih pelafalannya aja, biar makin bagus, makin tepat. Oke, next ya, yang bawah ini. Tadi kan gini. Tadi kan yang shi, si. Nah, sekarang yang si, shi. Jadi dibalik. Jadi yang S, I di depan, S, H, I di belakang. Nah, ini jadinya begini. Si, shi, shi, si, shi. Oke, satu kali lagi. Si, shi, shi, si, shi. Jadi ingat, nadanya 4 2 4 2 4. Ingat nada yang di sini. Yang ini 4, yang seperti ini 2, yang sini 4, ini 2, ini 4. Gitu. Oke? Laoshi baca sekali lagi, terus Laoshi ulang lagi, terus nanti Laoshi minta kalian baca yang atas dulu ya. 14 yang ini 40 Kalian tahu nggak, kemarin pas kuliah kan, barusan kuliah, sebelum kuliah kita kuliah di Medan ya, bukan di Cina. Lalu kuliahnya di Medan kok. Ada satu universitas yang belajar Mandarin gitu, jurusannya emang jurusan Mandarin. Terus Laoshi pernah cerita kayaknya, Laoshi belajar dari nol gitu kan. Terus pas sebelum masuk kita ada seperti trial gitu ya. Jadi kayak kita merasakan belajar di sana. Terus gurunya itu kebetulan dikasih yang guru dari Tiongkoknya langsung, dari China-nya langsung. Tapi dia emang guru di universitas ini gitu loh. Jadi universitas ini ada kerjasama dengan universitas yang ada di Cina. Jadi mereka kadang transfer guru yang dari Cina untuk ngajarin kita, khusus untuk yang prodi Mandarin gitu. Jadi pas ikut kelas trialnya itu, Laoshi-nya ajarin ini. Jadi kayak tertarik banget nggak sih untuk belajar Mandarin? Terus bukan tertarik, kayak merasa tertantang. Soalnya tau nggak Laoshi-nya bilang apa? Kalau kalian bisa ini Mandarin kalian, Jadi semenjak pulang dari sana cari tahu, kan waktu itu internet nggak sekencang sekarang ya, nggak sekencang sekarang dulu internet, smartphone apa dulu masih 3G aja. Dulu masih 3G, sekarang udah 4G nggak sih? Nah,
Terus kayak pakai kuota internet, nggak ada wifi kan, pas itu di rumah nggak ada wifi, jadi pakai kuota internet, terus ya bisa searching lah, terus pulang dari sana cari deh, oh ini, terus kan setiap malam老师 lafalin 44terus kan lausnya juga ada bilang begini, dosen lausnya juga ada bilang begini, kalian lafalinnya makin cepat makin bagus, kalian bisa nggak semua orang bisa lafalin secepat ini, terus langsungnya baca wow, kayak baru pertama kali belajar Mandarin, bukan baru pertama kali bener-bener belajar yang bener-bener basic banget gitu kan. Pelajaran sekolah ada, tapi kan nggak diajarin basicnya, langsung diajarin ini artinya apa gitu kan. Tapi ini kita benar-benar belajar yang basicnya gitu. Jadi sebelum kita ke belajar ini artinya apa, kita diajarin dulu gimana cara ngomong yang benar, gimana cara dengernya, oh ini nada keberapa gitu, bener-bener dari nol. Wah bisa baca ini ya, wah keren banget gitu kan. Terus tertantang, terus jadi ya, tapi emang udah mau ngambil Mandarin sih, emang tertarik gitu. Jadi kalian juga harus merasa tertantang ya. Coba langsung tantang kalian. Oke. Langsung baca dulu, terus balik ke yang gak ada pinginnya bisa nggak? Langsung baca, terus kalian bantu langsung komen ya. Kalau nggak bisa nanti langsung ketik di komen. Nanti kalau bisa langsung ketik yang hanzinya aja di komen. Oke? 14是14是14 yang bawah 40是40 oke, lidahnya kepalekong nggak? 40是40 kayak pas kalian ngucapin yang se itu kan lidahnya kayak tunggu一下 lidahnya kayak hampir menyentuh gigi kalian, hampir menyentuh sedikit tapi nggak stay, dia nggak menyentuhnya lama, jadi oh lidahnya di bawah gigi, kena gigi yang bawah gitu, kalau lidahnya nggak menyentuh gigi tapi lidahnya menggantung, jadi coba kalau misalnya pelafalan, kalau pas melafalkan SHI ya, SHI ini ya. Yang ini kalau misalnya lidah kalian menyentuh langit-langit atau apa itu salah. Coba kalian lidahnya menggantung. Coba itu bakalan lebih bulat. Dan itu pelafalan yang benar. Jadi SH itu tuh harus bulat suaranya. Begitu juga dengan yang SHI nada keempat. Itu lidahnya juga menggantung, nggak menyentuh langit-langit atas, nggak menyentuh langit-langit bawah, nggak menyentuh gigi juga, nggak kena gigi juga. Jadi dia menggantung. Tapi yang se itu lidahnya di bawah. Ini gigi, ini di bawah. Nah, begitu posisinya. Se sambil senyum. Nah, kalau yang SHI oke? Kok nggak ada yang komen? Kalian bisa nggak tanpa pinyin? Kalau bisa langsung ketik yang hanzi aja. 可以吗？老师 langsung ketik hanzinya coba ya. 4 itu bacanya SI. 10 SHI 10 nadanya bulat. Oh, pakai koma ya biar nanti kalian nggak bingung ya. Soalnya ini nggak bisa kebawain. Iya, 4. Kema.
Tunggu ya, 老师 ketik dulu ya. 14是14，然后40是40。OK， pas， 可以吗？ Bisa coba? Pin. 老师 sudah pin, 老师 show yang tadi itu. Tadi ini ya, yang ini. 4是4， 10 yang kedua, 10是10 yang ketiga, 14是14 yang terakhir, 40是40. Kita baca pelan-pelan ya, 老师 pelanin sedikit. 4是4， 10是10， 14是14， 40是40。 可以吗？可以吗？我们开始吧。Kita mulai ya. 老师 udah ketik di komen, cuman di komen dia nggak bisa ke bawah, jadi 老师 pakai koma untuk nandain, oh ini yang baru, oke? Oke, biar nggak bingung. 我要 Kak, yang paling atas nih Kak. Ini masih dengan Hanzi yang gampang. Sekalian kalian mengingat, 4 Mandarinnya apa? Shi adalah Mandarinnya apa? 10 Mandarinnya apa? 14 apa? 40 apa? Shiba. Oke, hai Kak Kristia. Halo, halo. Halo, Lause. Oh, hai, ni hao. Kak bisa baca yang tanpa pin in nggak? Atau perlu bantuan pin in? 可以吗？ Lause di layarnya nggak ada apa yang disematkan. Iya. 老师 ketik di komen. Oh, Di komen. oke. 请读吧，silakan dibaca. 可以吗？ Oke. 是十 Sorry, salah ini. Tunggu. Sorry. Yang是 harusnya yang ada lah, tapi 老师 ketik yang 10. 等一下哦。 Iya. 是 perlu bantuan PIN nggak Kak? 不用了呀， Nggak 可以了 usah. 呀。 Iya. 好棒哦！等一下哦。40是40，是，OK， 好了。老师 ulang sematkan yang baru ya. 新的哦。好了，你的老师病，开始吧。是是是嗯是，OK，是是是是是是 OK， 是 OK。Untuk pelafalan yang sama yang shi itu kakak kayaknya udah ikutin arahan dari Laoshi, ada ikutin shi kedengaran. Tapi masalahnya di nadanya aja. Awal-awal itu bagus. Si itu bagus tepat. Shi. Tapi yang 14 adalah 14 itu udah mulai terkecoh. ya. Tapi pelafalan yang S sama SH itu masih tepat, cuman di nadanya aja yang kayak agak bingung ya. Iya. Jadi bener kata Lause itu. 没事. Jadi kita yang latihan yang 14 adalah 14, 40 dan 40. Karena yang tadi 4 adalah 4, 10 adalah 10, lo rasa udah lumayan oke. Yang 14 Ya. yang ini mulai dari 14 ya. Jadi 14, 14, 14. Coba ikutin. 是是是是对了，是yang 4
40 coba 40 40 kayaknya kurang senyum ya 40 10 kurang bulat 10 10 Oke, untuk first try ini baru pertama kali coba ya Kak Kristi ya. betul. Wah, keren sih, keren. Oke, Butso, keren. Tinggal latihan dimantapin aja di nadanya. Tapi setidaknya kakak udah ngerti gimana pelafalannya. Shema. 老师，谢谢老师。呀，Next，我要setelah itu Kak Rufina. Kalau mau bantuan pinyin nggak apa-apa ya, lo bisa ketik. Tapi sabar. Hihihi. Hai Kak Rufina. Ni hao. 没有声音哦，nggak ada suara. Hai. Halo, hai. Ni hao. Kak butuh pinyin nggak? 需要吗？ boleh. boleh. OK，等一下啊，我打一下4 4 Sebelumnya Kak Rufina pernah belajar nggak? Yang mana? Yang ini? Lupa sih. Lupa. Kayaknya rasa-rasa kayaknya pernah gitu ya. 学过是吗？ Mungkin ya, tapi mungkin lupain. 10 wah bagus dong. 14 是哦，要好了，40是哇 S sama S-nya benar. Gitu ya? Iya. 对了，等一下我要好了，是40是40 OK boss。好了。Pelafalan S sama SH-nya kakak tepat sih. Cuman di nadanya coba. Ayo, Rashidin. Siap. 不错，bagus sih, bagus. Kakak kayaknya udah tahu gimana pelafalannya, udah mantap banget S sama SH-nya. Terus udah tahu juga pelafalan nada 2 sama nada keempat. Nada dua sama nada keempat. Tapi karena ini banyak sekali nya, jadi kadang jadi agak lupa. Ini nada keduanya gimana ya? Nada keempatnya gimana ya? Soalnya awal bagus. Awal bagus loh. Putso tepat semua. Tapi akhir-akhir kayak jadi mix up, jadi kayak bingung ya. Ya, ada yang spasinya nggak apa kayak nyatu gitu. Ya kan. Yang ini. Kebanyakan memang di sini sih yang 40. Pertama-tama langsung belajar juga gitu sih. Mission, tidak apa-apa. Gitu. Ya, 40. Coba yang 40 adalah 40 yang paling belakang. 40. Coba baca sekali lagi. 40
Iya, baca sampai habis. 40是40。40四十四嗯，OK。十是十是十是十四十十是十十4040. Coba. Se-nya itu lebih senyum. Jadi jelas. 是 Se.是 Iya, 是 jangan bulat. Lidahnya di bawah. 是 Coba yang bedain sama 是 shi. Sekarang yang SH ya, Kak. Shi nada oh ya kedua. Shi nada kedua ya. Shi, lidahnya gantung. Shi, 十 shi, 十 jangan kebuka. Tetap munyung gini. Apa sih bahasanya? Gini. Shi, 十十 Tuh. Ya. Seperti itu. Emang agak lebay sih, tapi emang begitu pelafalan yang benernya. Shi, oke? Ingat ya. Shi, ingat lidahnya gantung. Oke? sip Oke, Kak Ruvina. oke 不错。Not bad. 再见。谢谢哦，Kak Ruvina，再见。谢谢老师 Next，老师要Kak Helena，Hai Kak Rika，Kak Helena，你在吗？Kak Helena，你在吗？Kak Helena, adakah? Ada dong, langsung ada lihat. Hai, 你好 Kak Helena. 你好你好。老师 Coba kakak bantu baca pinginnya. Coba eh, baca yang satu ini dulu deh. Tunggu. Aduh, salah. 等一下哦. Tunggu dulu ya Kak, bentar ya. Yang ini, yang 4 adalah 4. Nah ini. 老师拼ya. 老师拼呀, yang 老师拼 Kak. 4，请读吧，开始，silakan dimulai. Loh. 是 Yang S itu bentuk mulutnya dia kayak senyum. Se, coba. Se. 是 Yang SHI dia kayak gini, biar suaranya bulat. Shi, nada keempat. Shi, coba. 是 对， 是 agak bulat kan? Coba. Sekarang pelafalan SI sama SHI. Tapi digabung ya. Se, shi. Coba Kak. 是 Beda 是 kan? Ya. Beda kan? Ada kedengaran kan perbedaannya kan? Coba sekarang digabung. Yang se, shi, SI, habis itu yang SHI sama yang SI. 3 ya. Se, shi, coba Kak. 是 Sekali lagi. Yang 3 itu ya. Yang 3 yang Lao Shipin ya. Shi, sekali lagi. 是
Oke, 不错，不错，lumayan. Asik, Boleh. sudah bisa SI sama pelafalan yang SHI. Sekarang Baik. kita coba yang lebih susah, Kak Helena. Aduh. Yang panjang ini, yang Lao Shipin. Hahaha. Aduh, pusing, pusing gak sih? Kita baca sama Kak Helena ikutin Lao Shi ya. Yang pertama, yang koma yang pertama, yang tiga itu SI, SHI sama SI. Yang pertama ya. Si, shi, si. Coba. 四 Lumayan loh, kedengaran loh, udah lumayan loh. Udah lebih better dari yang tadi loh. Sekarang yang kedua, yang SHI, SHI, SHI. Oke? Dengerin ya. Shi, nada kedua, shi, 十 shi, 十 shi. 十 Oh, wah, keren, keren. Habis itu yang ketiga yang agak panjang, yang SHI, SI, SHI, SHI, SI. 14, 是是是14. 是 Tuh. Habis itu koma yang terakhir. SI, SHI, habis itu SI, SHI, SI, SHI. 40. 40 Kurang. Nah, ini udah agak bingung kan? Tetap senyumnya, tetap senyum. Ingat aja. SI senyum, SHI apa sih ini namanya? Munyung ya? Manyun, manyun, manyun. 40. Coba ya. 40 Aha, 40 oke. 44. Salah. Kan 老师 yang salah, sorry. 44. 40. Coba. 是 Ya, terakhir. 是是 40. 是 Oke. 是 Baca ulang lagi coba Kak dari awal. waduh Waduh. Ya udah. Yang awal udah lumayan bagus. Cuman yang belakangnya mungkin karena agak panjang. Yang belakangnya agak panjang ya. 是是是是是 Wow. Sekarang Laoshi mau yang belakang, yang paling belakang yang 40. 40 itu coba. Coba itu aja. Laoshi mau dengerin. 是是是 Hmm. 是 Oke. 不错, lumayan. Butuh Oke. latihan lagi, oke? Ya, Kak, 谢谢, bye-bye. bye bye. Emang yang itu kayak agak membingungkan gak sih guys? Agak membingungkan ya. Ya dimaklumi sih. Tapi kalau misalnya kalian bisa yang ini, pelafalan ingat, kalau kalian bisa yang ini, pelafalan yang lainnya percaya deh sama Loshe. Pelafalan yang lainnya udah pasti bagus. Awal-awal Loshe itu kayak ini gimana. Ini pelafalannya benar. Kalau satu-satu dia benar. Oke. Habis itu yang satu-satu karakter maksudnya ya. Oh, pelafalan ini aja benar. Ini benar. Ini benar gitu loh. Tapi pas digabungin jadi satu kata ini kayak apa itu kayak salah gitu loh. Nah, ini juga Laushe lihat pinyin sih. Awal-awal pasti harus lihat pinyin, enggak apa-apa. Yang ini 10 adalah 10. Shi. Pas baca shi, oke, mantap ya kan? Terus yang ini shi. Oke, bagus juga. Betul. Shi 10. Oke juga. Tapi pas digabungin shi, kadang juga bisa mix up, juga bisa salah gitu. Apalagi nih yang panjang. 14 adalah 14. Salah kan? Kan salah juga kan? Yang ini. 14. Ya kan? 14.
Jadi pas bacanya ini kan 14, itu kan satu kata. Jadi kalian nggak boleh dipisah. Jadi pas bacanya harus 14 gitu. Jadi pas latihannya juga 14, jangan dipisah. 14. Nah, yang ini 是 14 gitu. 14 adalah 14. Yang ini 40 sama yang seperti di atas. 40 kan 40. Jadi pas latihannya itu 40 itu harus digabung. 是 40. Makanya coba kalian udah perhatiin nggak? Tadi Laushe tulis pinyin itu digabung. Karena itu satu kata. Mungkin kalian juga Laushe kesiniin. Nah, Laushe masih pin yang di bawah. Mungkin kalian bisa screenshot. Terus nanti kalian tulis di buku yang lebih rapinya. Jadi ini hanzinya, terus yang bawah itu Laushe udah pakai koma-koma, berarti dia ke bawah ya guys. Jadi itu pinnya. Nanti kalau misalnya kalian setiap malam, Laushe kemarin biar lidahnya pas ngomong Mandarin nggak keselio, nggak keselio, setiap malam belajar ini, setiap malam. Jadi pas perpindahan shi sama se itu nggak terkejut lidahnya, nggak keselio lidahnya, gitu loh. Udah? Udah screenshot kah? Soalnya langsung mau end live. Sudah jam 10 guys. 可以了吗？ Sudah screenshot? 老师 kasih waktu untuk screenshot. 好了吗？如果好了，你们说 OK， atau kalian bisa juga bilang 好，还是你们给老师加一 ketik 1 plus 1 kalau udah screenshot. Udah oke gitu. 老师 udah mau end live. Ketik. Yuma. Keselio tadi 老师. Iya kan, keselio kan? Memang. 我知道 pas baca emang sih Mandarin kalau misalnya apalagi sama pinyin sama konsonan yang bukan belum pernah, udah pernah dipelajari pasti. Tapi nggak sering digunain atau nggak sering dilafalin, nggak sering ngomong gitu kan. Kadang bisa juga kepeleko. Ah, apa ini? Gitu. Udah screenshot. Oke. Nah, halo. Nah, OK，udah screenshot。OK，那好了，老师的直播今天到这里咯。Live 老师 hari ini sampai di sini. Bye bye, 谢谢大家的时间。Terima kasih untuk waktunya. Semoga ini diperhatiin ya. Bye bye, 再见，再见 guys。